أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Meaningful Ways pada pagi hari ini dibersamai oleh guru kita Mas Hazi Rahim dengan tema Bukti Allah itu ada. Yuk kita berdoa bersama agar acara pada hari ini Allah kasih taufik, hidayah dan juga keilmuan yang luar biasa kepada diri kita sehingga hati kita tenang, bahagia dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dipersilakan kepada Mas Haji Rahim untuk bisa sharing dan diskusi bersama kita. Faliyatafaddal mashkuran. Monggo Mas Haji Rahim. Dah ready belum nih? Kayaknya masih ini ya. Oh sudah. Oke, tinggal di unmute videonya sudah. Oke. Kelihatan ya? Aman. Monggo Mas. Oh iya, ya Afwan, jadi kepotong tadi. Gak apa-apa. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayyaminal muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumil amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan percakapan dan diskusi kita pada pagi hari ini mendatangkan banyak inspirasi, keberkahan dan juga kebahagiaan bagi kita semuanya. Suatu hari ikan-ikan berkumpul dan saling bercengkerama. Nah, salah satu ikan berkata pada kawanannya, heran ya, akhir-akhir ini kok kita sering banget dengar kisah tentang air. Nah, ikan yang lain itu yang ada di sebelahnya dia nimpalin, iya, katanya sumber hidup kita itu dari air loh, bilang ke kawannya. Tapi kenapa ya kok kita nggak pernah ngelihat air? Akhirnya mereka diam, mereka ngerenung sampai salah satu ikan itu mecah keheningan. Dia bilang, saya dengar dari beberapa teman kita yang lain, katanya di laut seberang itu ada ikan tua yang alim dan bijak, yang dia itu udah pernah melihat air. Nah, dengar berita itu sontak mereka kaget kan, seneng, mereka langsung semangat dan sepakat ya udah kita pergi aja ketemu sama ikan tua itu supaya dia bisa nunjukin kita apa itu air. Nah, tapi ketika mereka sampai dan ketemu dengan ikan tua itu cuman berkata singkat, kata dia, kalian justru harus tunjukin kepada saya apa itu selain air sehingga saya bisa nunjukin pada kalian apa itu air. Eh, ini sebuah kisah yang cukup paradoks, gitu ya, dan mungkin menjadi salah satu gambaran dari perjalanan hidup kita ketika kita ingin bercengkrama tentang Tuhan. Hmm. Judul-judul tentang bukti Allah itu ada, atau argumentasi keberadaan Tuhan, dan judul-judul lain yang mirip dengannya itu mungkin eh, bisa kita gambarkan seperti percakapannya para ikan tadi gitu ya, yang berusaha untuk mencari air, Hmm. meskipun kata si ikan tua bijak dan alim, kita itu senantiasa diliputi oleh air. Ya. Justru yang perlu kita cari itu adalah bukti kalau air itu tidak ada. Jadi judulnya mungkin kira-kira dari perspektif ikan tua yang bijak itu bukan bukti Allah itu ada, tapi bukti Bukti bahwa
Allah itu tidak ada. Iya, 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 kita iya. agak paradoks ya. Kita jadi keingetan sebuah doa yang dinukil ketika kita insya Allah semuanya mendapatkan rezeki dan mendapatkan taufik, dipanjangkan umurnya untuk bisa berhaji Amin. sekali minimal dalam hidup kita. Di situ di hari Arafah ada sebuah doa yang dinukil di ujung doa saat Arafah itu dikatakan mata gipta hatta tahtaju ila dalilin ya dulu alaika Hmm. wa mata ba'uta hatta takunal asar hiyallati tusilu ilaika amiyat ainun la taraka alaiha rakiba. Jadi kapankah engkau tidak melihat hingga kapankah engkau tidak terlihat? Sorry. Kapankah engkau tidak terlihat hingga perlu petunjuk agar engkau dapat terlihat? Kapankah engkau jauh hingga tanda-tanda diperlukan menjadi penghantar menujumu? Sungguh buta mata yang tidak melihatmu mengawasinya. Nah, dan dipetikan yang masih tidak jauh dari itu, nah, dikatakan juga maza wajada man faqodaka wa maza faqoda man wajadaka. Apa yang sungguhnya diperoleh oleh orang yang kehilanganmu dan apa yang hilang dari orang yang memperolehmu. Nah, eh, semua apa namanya pendekatan seperti ini gitu ya, ini berusaha justru mengajarkan kepada kita untuk melihat segala persoalan ini dengan kacamata yang agak terbalik gitu ya. Jika kita selama ini mungkin seperti ingin membuktikan keberadaan Tuhan, nah dengan kacamata yang kayak gini justru itu disebut sebagai keanehan, bahkan bahasa yang agak ekstrim dalam tanda petik gitu ya, Ya. quote and quote, itu disebut sebagai kebutaan. Hmm. Gitu ya. Karena dimanapun itu yang kita lihat itu kita seharusnya menyaksikan tanda-tanda dia yang demikian demikian gamblang. Cuma memang manusia ini kan memiliki perkembangan level pengetahuan ya. Ya. Dari yang indrawi, kemudian yang akal, sampai yang spiritual. Nah, di tengah perkembangan itu, gitu ya, manusia juga berusaha selalu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya, akhirnya pengetahuan-pengetahuan kita yang seharusnya mungkin ya sudah bersifat fitriah itu perlu kita kokohkan dengan instrumen-instrumen lain yang kita miliki di dalam diri kita seperti indera, hati, dan akal tadi. Ya, Hmm. akhirnya nah, kita butuhlah pengokohan tadi ya, dan kita butuhlah pembahasan yang lebih lanjut untuk mungkin ya mempertajam atau menerangkan kembali fitrah kita yang sudah lama mungkin terkubur Hmm. dengan apapun faktor-faktornya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita tidak bisa hanya sekedar percaya, gitu ya. Jadi ada tiga level, ada percaya, ada benar, gitu ya, dan ada benar yang terjustifikasi. Sama nggak? Percaya benar, benar terjustifikasi. Oke. Nah, itu tiga level tuh, ya Iya. kan? Jadi ada orang yang percaya saja, ada yang selain orang percaya, percayanya juga benar. Mungkin nggak orang percaya tapi salah. Mungkin deh kayaknya. Mungkin. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Percaya tapi salah gitu ya. Contohnya kayak gimana? Eh, contoh percaya tapi ternyata salah. Eh, misal kita percaya ke pemerintah. Enggak. Ini masih pagi, coba jangan dikasih minyak coba. Bakaran. Percaya. Ini misal percaya nih ada asap muncul gitu. Hmm. Waktu kita datang ternyata bukan api di sana. Di sana ternyata lagi ada acara 17-an, dia pakai smoke gun gitu. Jadi apinya nggak ada tapi asapnya ada. Betul nggak itu? Percaya salah Ya, tuh. nice. Ya, nice point. Iya, betul. Ini di kolom chat juga ada Mas Azir. Percaya tapi salah Hmm. kayak air di padang pasir tadi. Betul. Itu tadi kisah kita yang belum selesai gitu ya. Oh itu belum selesai ya? Itu belum selesai sebetulnya. Di sini di tempat saya mati lampu. Iya iya iya. Ya Iya. betul. Oh Abdurrahman ini juga jamaah setia banget nih Abdurrahman, Masya Allah.
Iya, jadi apa namanya, yuhsibuna annahum yuhsinuna sunnah itu kan termasuk orang-orang yang percaya gitu ya, bahwa mereka benar, tapi ternyata mereka salah total gitu ya. Ya. Jadi kepercayaan itu bisa mengantarkan kita pada perasaan pseudo, pseudo. Pernah dengar istilah pseudo? Pseudo Belum. kebenaran, pseudo pengetahuan. Nah, Belum. itu PSEUDO, pseudo gitu ya. Oh, pseudo. Iya. Ya, pseudo kebenaran gitu. Jadi kepercayaan saja itu tidak cukup gitu. Tapi kepercayaan itu perlu bertemu dengan kebenaran. Maksudnya apa kebenaran? Dia sesuai dengan realitas. Ada orang percaya kalau di depan ada air. Ternyata realitasnya itu adalah fata morgana gitu kan. Kepercayaan ini akhirnya perlu dibuktikan sama dia. Nah, tapi apakah percaya dan kemudian katakanlah sudah benar itu cukup? Sudah benar itu cukup. Apakah Saya sudah karena benar itu cukup? saya dikasih apa amanah cukup berat nih untuk lebih banyak berinteraksi. Jadi saya akan cukup sabar ya menunggu interaksi dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Nggak untuk apa-apa, kita sabar juga Mas Hazir. Ada percaya dan yakin ada pembuktian. Belum cukup, harus yakin katanya. Harus hmm, ada rasa. terus ada rasa tuh kayak gimana. Harus harus yakin itu kayak gimana. Apa sih masalahnya? Kan udah Nah, benar, kan kita udah percaya. Kepercayaan kita juga sudah benar. Emang masalah apa lagi yang mau kita cari? Wah, nah. gitu. Ayo, Bu Fitriani. Oh, Bu Fitriani yang Cilegon ya, Masya Allah, dahsyat ini. Kenapa tuh? Udah yakin dan udah benar, tapi masih salah gitu ya? Kok nggak cukup gitu? Yakin bahwa Allah akan menolong kita. Yakin. Belum cukup kalau hanya benar, tapi tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah. Hmm, makin berat nih. Harus logis kan? Harus logis itu gimana? Nah, harus logis itu gimana, Bun? Itu juga pertanyaan saya sih, Mas Azir. Apa tuh? Iya, apakah harus logis gitu kita tuh meyakini Allah atau Sang Pencipta gitu. Hmm. Oh Menghadirkan iya. rasa keyakinan itu dalam hati kita. Butuh pembuktian kalau dikatakan yakin. Insya Allah. Hmm. Nah, Bisa bisa. diterima akal. Kan sudah benar gitu ya. Masa akal nggak bisa menerima? Berarti cukup dong. Nah, Kan sudah percaya, terus ya. sudah benar. Ya itu sudah diterima akal dong. Nggak perlu lagi misal kayak Nah, sampai ketemu hikmahnya. Bu Rati senyum-senyum aja nih. Boleh kalau kita kita balik ke ini ya, ke studi kasus tadi ya, ke contoh ya. tadi, ilustrasi tadi. Nah kan tadi kan kisahnya itu belum selesai sebetulnya kan. Jadi Ya, dia percaya di depan itu ada air. Dia nyamperin ke sana ternyata tidak apa, katakanlah kita kayaknya sedikit diulang deh Mas Azir, soalnya banyak yang baru hadir juga nih. Tadi masih seratusan, sekarang udah 300-an. oh ya ada orang gitu ya Ya, di padang pasir gitu ya. Nah, pas dia di padang pasir, dia kehausan kan. Dia lihat di jauh itu ada semacam genangan air. Dia pergi ke sana untuk membuktikan kepercayaan dia. Oke, di level kepercayaan. oke. Dia pergi ke sana gitu ya. Ternyata tidak Air. ada air gitu kan. Ternyata itu fata morgana yang dia lihat. Berarti kepercayaan dia salah dong gitu ya. Nah, Ya, salah. akhirnya katakanlah kita coba persingkat begini, dia duduk di batu gitu supaya singkat ya. Ternyata di bawah batu itu ada air. Kebetulan dalam tanda petik ada air gitu ya. Nah, kepercayaan dia bahwa di depan itu ada air itu jadi benar atau enggak? Benar, karena ada air. Karena ternyata ada air, tapi bukan air yang Lihat, dia lihat di awal. ya. Oke. Nah, oke, katakanlah sudah benar gitu ya. Sudah kepercayaan dia tentang adanya air sudah benar meskipun bukan yang fata morgana, tapi secara kebetulan itu dia dapati di dekat batu yang dia duduk di situ. Nah, Ya. gitu ya. Apakah kepercayaan dia tentang adanya air dan benar-benar ada air itu cukup? Gitu ya. Hmm, Padahal dia bertemu dengan air itu secara kebetulan. kebetulan. Nah, ini jadi pertanyaan. Mempercayai sesuatu secara kebetulan, nah itu berapa nilainya dibandingkan dengan mempercayai sesuatu berdasarkan Ya sih. justifikasi.
apakah ketika kita meyakini keberadaan Tuhan itu, kita meyakininya seperti lempar dadu? Oh, enggak harusnya ya. Kita punya Tapi boleh feeling, kali. kita kita feeling 6 nih, 6. Kita lempar dadu, angkanya 6. Tak, 6 beneran. Ya, kepercayaan kita bener gitu. Ya, Tapi ini persentasenya sesuai dengan apa namanya? satu Bukan banding enam. kejujuran itu dia Hmm. seberapa jauh gitu kan. Nah, ini yang menjadi mungkin gitu ya di antara apa namanya keresahan banyak pemikir gitu ya, bahwa ketika kita beriman sama Allah itu jangan sampai keberimanan kita itu hanya sekedar kita percayai, dan bahkan bukan hanya sekedar benar saja, tapi jangan sampai itu cuma kebetulan aja. Itu cuman Hmm. kayaknya kita lagi nembak panah tiba-tiba tepat aja kena sesuatu gitu. Atau kita lempar dulu 6 aja gitu. Atau 12 aja Iya, gitu kan. iya. Tapi kita perlu pada semacam topangan yang kokoh gitu ya untuk bisa meyakini keberadaan keberadaan Tuhan. Nah, ini yang kemudian membuat mereka itu pelan-pelan menyusun kembali gitu ya. Cara mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih muncul apa namanya perasaan seperti itu, bahwa kita beriman tuh nggak cukup cuma benar aja tapi perlu terjustifikasi, karena memang di dalam diri kita itu ada kepuasan yang berbeda-beda gitu kan. Oke. Nah, ada kepuasan akal namanya. Nah, kepuasan akal itu kepuasan yang lebih langgeng, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mencapai titik justifikasi gitu yang bukan kebetulan tadi gitu ya. Nah, Justifikasi ini biasanya pembuktian ya, Mas Azil? ya, justifikasi itu pembuktian. Ya, ribet ya. Argumentasi, pembuktian. Hmm. Sesuatu yang menopang keyakinan kita secara lebih rasional. Nah, ada Oh, kenikmatan-kenikmatan rasional memang dalam diri kita itu yang membuat kita sepertinya harus mencapai titik itu. ya. Kenapa? Karena itu lebih menenangkan, karena itu lebih kokoh, dan itu lebih langgeng gitu. Jadi Hmm. ketahanannya terhadap badai-badai let's say syubhat gitu ya, Ya, ya. itu lebih lebih kuat lagi gitu ya. Karena ke depan ini gitu ya tantangan-tantangan kebertuhanan kita itu juga semakin semakin serius dengan Iya, bahkan benar. perkembangan AI dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita perlu pada sebuah apa namanya argumentasi yang lebih lebih kokoh. Kenapa? Gak apa-apa. Ada nyamuk lewat tadi kelihatan. Iya, betul. Oke. Oke, nah, untuk itu gitu ya sebagai sebuah pijakan awal kali ya, karena kita model berinteraksi, saya mau ngajuin satu pertanyaan lagi deh sebagai sebuah bahan diskusi. Oke. Kira-kira Tapi cerita yang tadi udah selesai sampai situ ya. itu cuma ilustrasi aja. Ilustrasi ya. Oke, lanjut Jadi pertanyaannya. untuk menggambarkan ada tingkat kepercayaan, ada tingkat kebenaran, dan ada tingkat kebenaran yang terargumentasi. Bayangkan bahayanya jika kita sampai pada tahap kepercayaan saja gitu ya, Hmm. dan kita kemudian lompat langsung ke justifikasinya. Kepercayaan saja, tapi kita bagus kan? Ya, Boleh ya, aja kan? tapi kita tidak memastikan itu benar Oh, gitu ya. ini ayat Kita hanya ini benar anggap atau saja enggak nih gitu ini ya? tiga-tiganya ini penting gitu, jadi Hmm. maka tiga-tiganya itu penting, maka ada istilah justified through belief gitu ya. Jadi Justified. belief, jadi apa namanya kepercayaan yang benar Argumentasi. dan Hmm. terjustifikasi gitu kan. Kalau misalkan kita percaya doang dan kita menjustifikasikannya, padahal itu salah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Tadi kejahilan, murokab tadi yusibuna annahum yusiduna Hmm. sun'a tadi gitu ya. Di mana kita itu betul-betul yakin dan kita menjustifikasi keyakinan kita yang notabene itu adalah ketidaktahuan tentang ketidaktahuan kita. Nah, ini akan berbahaya dan ini akan lebih sulit. Ini akan menutup ruang dialog, ini akan menciptakan peperangan yang akut, kekerasan yang masif. Itu dimulai dari situ. Itu yang membuat kenapa meskipun PBB sudah bersepakat gitu Ya. ya untuk misalkan katakanlah gitu ya, two state solution gitu ya, Perdana Menteri Israel masih ngamuk-ngamuk di depan orang-orang PBB dan bersikuku bahwa mereka saja yang berhak hidup di tanah itu gitu. Iya. Dan mereka punya semacam kepercayaan, dan kepercayaan mereka mereka justifikasi gitu. Itu Oh, yuksibun anak yuksin sun gitu kan. Ya itu sampai di situ tuh sebetulnya kisahnya.
dan bisa kita perpanjang lagi kalau mau diperpanjang. Tapi supaya kita sampai pada poin-poin yang ingin kita bahas tentang bukti bahwa Allah itu tidak ada, gitu ya, atau bukti bahwa Allah itu ada. Nah, apa namanya? Kita mungkin perlu pertama kali bertanya, gitu ya, Nah, ya. sebuah eh, premis paling sederhana yang mungkin jarang kita renungi. Kira-kira mana yang lebih benar, gitu ya, atau kira-kira mana yang lebih dahulu, gitu ya. Kita bertuhan karena agama atau kita beragama karena Tuhan? Kita bertuhan karena agama atau kita beragama karena Tuhan? Wah, sebentar ya Mas Azir ya. Ada yang chat juga pagi-pagi sudah rumit nih. Mm-mm. Emang harus begini Bu pagi-pagi Bu. Beragama karena Tuhan katanya ada. Kita beragama karena Tuhan. Nah, jawaban. Yang lain boleh mungkin sampai 5 atau 10 jawaban. Beragama karena Tuhan. Kita beragama Oke, sudah 5 orang yang Oke, jawab. poinnya apa? Kenapa kita beragama karena Tuhan dan bukan bertuhan karena agama? Nah, yang mau open mic boleh ya. Kata Mas Azir soalnya diskusi. Ini aja raise hand dulu. Kenapa kita beragama karena Tuhan gitu ya Mas Azir ya? Mm-mm. Nah itu tuh. Boleh tuh. Be raise hand. Tapi kita singkat-singkat. Kenapa tuh Bu? Ya, kita harus beragama karena ada yang kita sembah, Ustadz. Kalau kita nggak ada yang kita sembah, nggak ada tujuan kita, ngapain kita beragama? Mohon maaf, Ustadz. Wih. Ya, betul. Nah, tapi kita tahu Tuhan dari mana? Dengan adanya tanda-tanda, misalnya, ya adanya kita karena ada yang menciptakan, yang maha pencipta. Masya Allah. Iya. Kalau Ya, misalkan gitu saya tahu, misalkan saya meyakini Tuhan itu lewat agama, gitu. Bahwa Allah itu sifat-sifatnya ini, keberadaan Allah itu dari seperti apa. Kira-kira saya salah atau enggak? gimana, Ustadz? Kalau saya ya memilih gitu ya untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala lewat agama, gitu ya. Jadi Ya kita harus Allah itu meyakinin Esa, dulu. Ya, gitu ya. Allah itu Esa. Ya, Allah ya itu betul, Ustadz. sifat-sifatnya apa saja. Hmm. Gitu Ya, ya. Allah itu mengirim nabi-nabinya. Nah, ini ya. semuanya ini saya ketahuinya lewat agama. Kira-kira salahnya di mana? Ya bisa juga Ustadz, tapi kita kan harus meyakini bahwa kita harus ada Tuhan dulu, baru kita meyakinin agama kita. Kalau kita misalnya agama kita yang kita ingin dulu, maksudnya agama, tapi kita Tuhan yang nggak ada, apa yang akan kita rujuk untuk menuntun kita menuju eh, Agama. agama itu gitu loh. Mm-mm. Oke, ya betul. Kayak ini Tapi saya nggak sih ya, Mas ya Azir? yakin. Nah ya tuh Bu Yanti Ya, gimana? eh, saya beragama karena yakin ada ini ciptaan-ciptaannya. Dan saya sudah berusaha, Hmm. waktu itu saya sakit, ternyata tanpa doa, tanpa minta ke Allah, itu tidak ada buktinya. Jadi berobat aja gitu. Berobat aja, tapi setelah mencoba setiap mau pergi, itu Ya. Bismillah ya Allah, dampingi hamba. Hamba akan ikhtiar untuk sehat. Ternyata relatif lebih cepat sehatnya. Dan memang kalau menurut dokter, memang dokter juga agak kewalahan penyakit yang saya ini. Gitu. Ternyata dengan cara eh, ke apa Bismillah dulu ke Allah dulu, ternyata kok bisa sembuh. itu hmm, itu saya yakin Allah itu ada. Terus Oh, yang kedua, waktu itu mamah tuh menyuruh saya karena saya anak pertama harus pertama pergi melaksanakan ibadah haji. ya. Tapi dengan kondisi saya yang masih itu anak-anak masih memerlukan biaya, Hmm. itu menurut logika saya tidak mungkin. Ya. Nah, tapi kebetulan saya punya teman saya guru dan teman juga guru, jadi ngobrol, coba Yan, buka tabungan dulu. Allah akan menyelesaikan keinginan yang baik. Oke. Akhirnya saya pergi ke mana? Ke bank syariah untuk nabung dengan Bismillah ya Allah, saya akan pergi haji, yaitu melaksanakan eh, Perintah. perintahmu dan juga ingin membahagiakan orang tua. Ya. Itu karena mama yang nyuruh. Karena memang waktu itu belum kepikir tuh karena memang kondisi lihat logika nggak belum mungkin gitu. Ya.
Pak Ustadz. Ya logika tuh belum mungkin keuangan kami. Tapi ternyata Allah dengan Bismillah itu Allah memberikan kemudahan dan kami bisa pergi tanpa menunggu gitu. Itu kan di luar ekspektasi kami gitu kan. Kan yang lain menunggu sekian tahun, kami tidak menunggu gitu. Mungkin Ya, itu aja Pak Ustadz. mantap. Jadi yakin Allah itu ada. Ya, jadi memang kita punya banyak cara ya mengimani keberadaan Allah, dan kita bahkan bukan cuma punya banyak cara, kita punya banyak pengalaman. Saya izin gitu ya untuk membaca ada kalau gitu satu ayat dulu gitu ya, sebagai pemantik untuk apa namanya pembahasan kita terkait hal ini di surat Al-Isra ayat ke-67. Al-Isra ayat 67. Boleh Ya, ditolong Allah dibaca. Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza massakumud durru fil bahri dollaman tad'una illa iya falamma najakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafur. Kafur. Udah pada lihat? Oh, ada di sini ya. Ada. Mm-mm. Ya, jadi ketika gitu ya abdur itu ya malapetaka, musibah, gitu, sesuatu yang membahayakan buat kita itu menimpa kita ketika kita ada di laut, gitu ya. Dola mantaduna illa iyahu. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita panggil-panggil, gitu ya, yang kita sebut-sebut kecuali Allah Subhanahu wa taala itu akan sirna, gitu ya. Apapun itu, gitu ya, yang mungkin kita kira bisa menolong kita, yang mungkin kita kira bisa menyelamatkan kita, kita akan ada di sebuah titik kritis, gitu ya, di Hmm. mana kita betul-betul merasakan kayaknya memang yang cuman layak menjadi tempat bersandar dan tempat berlindungku itu hanyalah Dia. Dolaman taduna ila iyahu. Ya. Tapi apakah itu cukup? Apakah pengalaman seperti itu cukup? Hmm. Bagi Ini sebagian sudah. orang masih cukup ya. Mm-mm. Harusnya kan selesai sampai di situ dong kalau itu cukup. Iya enggak? Eh, Tapi Al-Quran memberikan warning loh buat kita. apa nih? Al-Quran melanjutkan bahwa apa? Falamma najakum ilal barri a'rotum wa kanal insanu kafuro. Ada sebuah karakteristik dalam penciptaan kita itu yang bernama kekufuran. Oh. Gitu. Bahwa manusia itu sangat mungkin untuk bukan kafir dalam pengertian tidak beriman di sini. Maka ini Hmm. terjemahan siapa ya? Ini pun udah unik, terjemahannya itu tidak bersyukur gitu Hmm. ya. Bukan kafir dalam melawan sebagai lawan tidak Manuver. beriman. Ya, Orang ya. tidak percaya, tapi kita punya tipikal untuk tercover keyakinan kita. Fitrah kita di awal, gitu ketika kita berada dalam situasi terjepit, situasi hidup dan mati tadi, jadi itu Ya. bisa redup, bisa ke cover gitu ya, kafir tadi ya. Ya, Hmm. dia bisa tertutup gitu ya. Sehingga ketika kita sudah tidak ada dalam posisi itu lagi, gitu ya, pelan-pelan itu akan terkikis. Hmm. Fala manajakum, ketika kita ada dalam situasi keselamatan dan kita sampai di daratan, kita akan berpaling dari Allah Subhanahu wa Oh. taala. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin gitu ya, dalam kacamatanya Al-Qur'an sendiri gitu ya, bahwa pengalaman kita tentang keberadaan Tuhan itu memang bagus gitu ya. Dan itu sesuatu yang harus kita syukuri. Gitu. Tapi itu mesti kita pertajam, mesti kita perdalam. Gitu. Kenapa? Karena sangat mungkin kita ada dalam posisi, kalau katakan ini metafora ya, lautan dan daratan ini. Gitu. Ya. Karena situasi hidup dan mati kita itu bisa bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Ada yang sakit gitu ya, ada yang terlilit hutang, ada yang tidak punya keturunan, ada yang macam-macam lah. Ya. Tapi kan dalam situasi seperti itu akhirnya kita ngerasa bahwa Tuhan, dan kita akan dikeluarkan sama Tuhan dari masalah itu. Ya. Entah bagaimana mungkin akal kita belum bisa mencerna itu, logika kita mungkin belum bisa merunut itu, tapi sebab-sebab itu seperti terkumpul saja gitu Hmm. dalam hidup ini. Pasti pernah mungkin mengalami hal seperti itu, ya kan? Nah, cuma setelah itu apa? Apakah nyala
iman yang waktu kita rasakan keberadaan Tuhan dalam situasi terjepit itu masih tetap bisa kita pelihara sampai setiap saat itu. Ya kan? Seringkali tidak sih ya. Hmm. Itu kan warningnya Al-Quran gitu ya. Tadi itu Meskipun kalau berarti kita mau kecenderungan ya, recall, Mas Fajar. kalau kita mau remind itu mungkin kita akan ingat lagi. Kenapa? Tadi tuh kecenderungan manusia ada seperti itu ya, yang tidak bersyukur atas Betul. seperti tadi. Wa kanal insanu kafuro itu kan. Hmm. Maka insanu kafuro itu kan menunjukkan bahwa kita punya kecenderungan semacam itu. Kita bisa memperoleh karakteristik semacam itu. Iya, iya, iya. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ya. Kita balik lagi gitu kan. Oke, jadi sekarang gitu persoalannya, pertanyaan ini mesti terjawab oleh kita, khususnya untuk tadi saya agak kaget sebetulnya ketika lebih banyak yang memilih, jujur loh ya, kita itu beragama karena Betul. Tuhan, bukan bertuhan karena agama. Karena umumnya ya, tipikal masyarakat kita itu seluruh persepsi kita, seluruh pemahaman kita tentang Tuhan itu kita peroleh dari mana? Agama. Dari agama. Itu ini nggak sih kesannya kayak dogmatis nggak sih sebenarnya? Kenapa? Apa Kalau ya kan, Jadi ini yang saya ingin coba identifikasi. Kira-kira masalahnya di mana kalau saya meyakini hmm. Tuhan itu dengan pendekatan semacam itu. Tapi menariknya tadi jawabnya Tuhan dulu baru agama gitu ya. Ya kan banyak yang bilang begitu. Banyak Saya kan banyak. nggak bilang begitu. Saya kan cuma bertanya ya kan. Nah itu makanya saya agak kaget gitu ketika jawaban itu lebih banyak seperti itu. Memang betul gitu ya bahwa kita ya perlu ada yang kita sembah dulu baru kita beragama. Oke, Ya. runutnya oke gitu ya. Tapi apa masalahnya kalau kalau sesuatu yang saya sembah itu gitu ya, itu saya perlu dari agama itu sendiri. Apa masalahnya gitu ya? Mm-mm. Hmm. Kayak tadi nggak sih gambling itu air air yang kebetulan itu, nggak gitu ya? Hmm. Masalahnya di mana? Ya 1/6 bisa jadi salah bisa jadi benar. Ternyata Tuhan, Mm-mm. ya Tuhan yang kita kenal ternyata bukan dari agama yang benar misalkan, ternyata dari agama yang tidak benar. Oh, agama ada yang menyesatkan ketauhidan kita tuh. Tadi mungkin kayak dadu tadi, Mas Azir. Iya, saya sedang ini aja nunggu chat-chat dulu gitu. Saya tiba-tiba kan suruh dilihat dulu chat-chat ya. Kita kenal agama dulu sebelum mencari Tuhan. Oh, Bu Fitriani justru kenal agama dulu sebelum mencari Tuhan. Fitrahnya mencari Tuhan dulu. Oh, fitrahnya mencari Tuhan dulu. Jadi masalahnya ini Bu, Bapak Ibu. Apa masalahnya kalau kita percaya agama dulu baru Tuhan gitu. Gitu ya. Betul, betul, betul. Ini kita perlu coba sekarang semua saya lebih suka berpikir terbalik soalnya jadi mohon maaf. Karena sejak, karena sejak kecil dilahirkan sebagai seorang muslim. Tuhan dulu baru agama. Oh, iya, Masya Allah. Jika Mm-mm. saat lahir dalam keluarga yang bukan Islam gimana? Apakah kita kedepannya akan juga tetap Islam? Nah itu kayaknya tepat tuh. Mm-mm. Kalau ternyata dapatnya agama yang mungkin tidak benar, ya sudah ketemu Tuhan yang tidak benar juga bisa jadi ya. Allah mengenal dirinya dulu. Jadi nggak ada masalah tergantung sikonnya. Oh. Oh ya, ya betul ya. Jadi memang ini pembahasan yang panjang sebetulnya dan unik, ya. Tapi mungkin worth it. Nyimak sekali dalam seumur hidup kita kita pikirin secara lebih serius, lebih kontemplatif, gitu ya. Sehingga bahkan beragamanya kita pun menjadi beragama yang betul-betul kita apa ya, kita banggakan gitu ya. Nah, Dan memang gitu ketika kita berbicara konsep relasi antara Tuhan dengan agama itu secara logis itu kita perlu membuktikan keberadaan Tuhan dulu sebelum keberadaan agama. Nah, cuma kan ada satu persoalan penting di sini kenapa kita perlu sampai pada kesimpulan itu. Ada yang namanya argumen sirkular. Bapak Ibu, ini istilah saja, nggak usah ngerasa kayak jadi berat dan apa nggak ada yang istimewa dari istilah itu. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat mudah untuk bisa kita pahami. Argumen sirkular itu adalah misalnya saya sama Mas Imam itu kan kayaknya dulu pernah kita bahas juga gitu ya, mau keluar dari rumah gitu ya, tapi saya ya. mensyaratkan gitu ya. Saya mau apa namanya, saya nggak akan keluar kalau misalkan Mas Imam nggak mau keluar dan Mas Imam juga nggak mau keluar kalau misalnya saya tidak Keluar. keluar. Akhirnya ada yang keluar atau enggak? Tidak.
Nah, keadaan saling mensyaratkan, saling bergantung ini, gitu ya. Hmm. Keadaan saling bergantung antara saya dengan Mas Imam ini akan menciptakan sesuatu yang namanya kemustahilan keluar, gitu ya. Mustahil Nah, keluar rumah. Oke. ya kemustahilan keluar rumah. Nah, keadaan ini juga bisa kita bayangkan dalam relasi antara Tuhan dengan agama, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan Tuhan ini bergantung sama agama, agama bergantung sama Tuhan, gitu ya, akhirnya akan terjadi sirkular gitu yang tidak akan membuahkan pengetahuan apa-apa buat kita. Ya. Jadi, tidak, Tuhannya tidak ada, agamanya pun juga tidak akan Ada. ada. Ya, apalagi agama itu datang melalui para utusannya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini akan membuat kita kemudian ini sebetulnya sederhana cuman saya agak lambatkan sedikit supaya kita apa namanya Menyerap. ya bukan cuma sebenarnya kita merasakan cara berpikir kita itu sebetulnya Ya. kenapa bisa sampai di situ gitu kan. Nah, kita sebetulnya mungkin secara tidak sadar sudah memahami itu bahwa pertama kali kita itu memang perlu meyakini adanya adanya Tuhan. Jadi keberadaan Tuhan itu kita pahami lewat mana? Lewat akal pengetahuan kita. Itulah kenapa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Al-Quran sendiri gaya bahasanya itu mungkin agak berbeda dengan kitab-kitab lain. Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu selalu penuh dengan tantangan dan pertanyaan. Ya, Hmm. kul hatu burhanakum. Ya. Dan selalu dengan tantangan juga. Apa dengan apa namanya pertanyaan juga. Misalkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadab baru. Kan gitu. Hmm. Jadi kami turunkan gitu ya kitab itu Al-Quran kepada kalian gitu ya, supaya apa? Ya itu dia penuh berkah. Kitab ini penuh berkah. Kitab ini Masya Allah ketika menjelaskan tentang Tuhan itu luar biasa komprehensif dan menarik dari hulu sampai ke hilirnya. Tapi apakah menarik itu cukup? Ya itu nggak akan ada gunanya dalam tanda petik gitu Ya. ya. Kalau misalnya tidak kita Kita dapat. tadaburi gitu kan liadab baru. Jadi semua kemegahan ini gitu ya, semua kemewahan ini yang ada di dalam Al-Qur'an ini tetap bergantung sama siapa? Akal. Ya, sama kita yang Hmm. membacanya. Hmm. Maka ada tiga fungsi nabi. Coba ada yang bisa bantu saya nggak? Berdasarkan surat Al-Jum'ah ayat 2. Fungsi Nabi berdasarkan surat Jum'ah ayat 2. Jum'ah ayat 2 yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Eksplisit ya. Coba siapa yang bisa mengekstrasi tiga fungsi nabi itu? Kita buka Quran dulu, kemudian kita lihat surat Jum'ah. Nah itu tuh. Hmm. Keren nih teman-teman balik layar. Makasih banyak. Oh kirain mau lihat ayat. Oh ini ada. Ya. Alladzi ba'atsa fil ummiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi. Huwa dia ya. Dia. Oke. Alladzi ba'asa fil ummiyina. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala yang mengutus gitu ya. Rasulah gitu ya kepada kaum yang ummi. Ya ini ummi ini mau dibilang batu buta huruf, mau dibilang sebagai Mekah, apapun itu tafsirannya ya. Itu nggak menjadi pembahasan kita sekarang. Ya. Minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Ya, kira-kira apa tiga tugas Nabi yang disebutkan secara eksplisit dari ayat Al-Quran ini? Nah, di kolom chat ada tuh. Memberitahu Al-Quran, mengajarkan dan mencontohkannya. Oke. Kalau di ayat ini yang saya baca sih, yatslu alaihim ayati. Satu. Oke, satu. Nah, ini lebih menarik nih. Ya, kita pakai pakai bahasa Arabnya nggak apa-apa. Yatlu alaihim ayati satu. Oke. Wa yuzakihim. Dua. Dua. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, alimul kita tiga itu ya. Jadi yang Ya. pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, dan yang ketiga baru taklim. Alim. Betul. Nah, oke ini ayat ini tentu tafsirannya bisa 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 melebar gitu ya. Tapi Ya. menjadi persoalan kita di dalam pembahasan kita sekali ini, kira-kira tilawah sama taklim itu sama atau enggak? Tilawah dan taklim. Tilawah dan taklim. Satu akar kata tapi nggak tahu ya artinya sama nggak deh. Beda tuh katanya beda.
Mm-mm. Ya, kata Bu Jadi Ika. sekedar membaca Al-Quran itu cukup atau enggak? Sekedar membaca. Bukan berarti jangan dibaca. Sekedar membaca ini maksudnya bukan meremehkan. Sekedar di sini maknanya apa? Apakah dengan membaca saja gitu ya, Oke, oke. tugas kenabian itu menjadi selesai? Oh, tidak, tidak. Nggak cukup. Semuanya hampir bilang nggak cukup tuh di kolom Nggak chat. cukup gitu kan. Jadi bahasanya Al-Quran sendiri pun gitu ya, itu mengajak kepada kita untuk tidak mencukupkan diri hanya dengan membacanya Oh, gitu ya. Dan kita punya banyak sekali gitu ya ayat-ayat semacam ini. Jadi gayanya Al-Quran itu memang apa unik gitu ya. iya, iya. Gaya bahasanya Al-Quran itu selain menantang, dia tuh selalu berusaha menimbulkan pertanyaan buat kita. Kontemplasi, self gitu, self contemplation gitu ya. Iya, iya, iya. Dan jadi bahkan Nabi pun diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala itu tugasnya bukan hanya sekedar bilang ini terus imani. Iya. Enggak. Nabi menjalankan fungsi tazkiyahnya, maksudnya disucikan dulu akhlaknya juga. Kenapa? Karena akhlak ini punya pengetahuan serius terhadap iman juga. Gitu. Oh, Orang kalau masih dengki, orang kalau masih ya, hasad, masih egois, masih yang susah menerima kebenaran, ya kan? betul, betul. Tapi ya oke tazkiyahnya selesai gitu. Taklimnya juga penting. Taklimnya yu'allimuhum ya. Iya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah gitu kan. Itu perlu ditumbuhkan, dialektikanya itu perlu diciptakan sama Nabi. Pak Nabi harus berfungsi sebagai fasilitator juga Oh, gitu kan. Untuk bisa menumbuhkan pemahaman kita gitu. iya, iya. Ya kan? Nah, Fasilitator. itu yang membuat gitu ya sebetulnya kita mungkin bisa meyakini bahwa akan aja terjadi sirkular. Kita balik ke argumentasi sirkular tadi, Ya, gitu kan? Bahwa apa? Bahwa ya Tuhan itu kalau misalkan Tuhan bergantung sama Al-Quran, Al-Quran bergantung sama Tuhan, akhirnya tidak ada yang ada dua-duanya. Gitu ya. ya. Akhirnya yang pertama kali ada itu kita mesti meyakini keberadaan Tuhan dulu dengan apa? Dengan akal kita. Jadi kita terlalu meremehkan akal pengetahuan yang dititipkan sama Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memberikan harga yang sangat tinggi buat ini. Ya, Oke. itu cuma simbol aja. Akal kita bukan di sini soalnya. Diletak gitu ya. Ini cuma simbol aja. Jadi kita yang mencerap keberadaan Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah kita yang keberadaannya dengan akal pengetahuan kita, baru mungkin untuk menyempurnakannya, gitu ya, kita bisa. Akhirnya kita bertemu dengan bahwa Tuhan dengan semua sifatnya pasti mengutus utusannya. Hmm. Ini kan semua runut akhirnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kenabian pun seperti itu. Mana yang duluan? Kita mengimani Nabi dulu atau mengimani agama dulu? Kan Sama ya. masih mengimani Nabi dulu ya, nanti panjang lagi soalnya. Iya kan? Kenapa kan agama itu kan yang membawa siapa? Yang membawa Nabi. Kalau kita meyakini Nabi ini benar, kenapa? Karena Quran yang bilang Iya. bahwa Nabi Muhammad itu benar. Kan enggak. Jadi harus ada dua pendekatan untuk membuktikan kebenaran nubuahnya Nabi Muhammad. Satu dari Tuhan ya, untuk membuktikan bahwa nubuah itu pasti ada, gitu ya. Dan kedua itu dari sejarah, gitu ya. Hmm. Sejarah dan bukti-bukti bagaimana nabi-nabi sebelumnya mengabarkan orang-orang yang jujur itu, orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa itu mengabarkan tentang keberadaan dia dan tentu yang ketiga sifat-sifatnya dia. Tapi bukan dari Al-Qur'an dulu. Nanti Al-Qur'an akan menyempurnakan sifat-sifat nabi ini mumpung Maulid juga ya, Hmm. yang berapa nggak terlalu jauh gitu kan. Sifat-sifat nabi itu seperti apa, walaupun azim itu seperti apa, tapi itu semua keberadaannya di level awal itu dibuktikan melalui siapa? Melalui instrumen yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap kita. Gitu. Maka kalau kita tadi berbicara tentang tadabur, masalah utama dari tadabur itu apa? Masalah utama dari tadabbur. Coba buka surat Muhammad ayat ke-24. Oke. Surat Muhammad ayat 24. Ini sudah jam 6.43 nih Mas. Oh iya ya, aduh. Saya harus jadi reminder. Oh, tentang akal katanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Oke. Mm-mm. Afala yatadabbaruna Qur'an am ala qulubin akfaluha. Masalah kita gitu ya, ketika kita tidak bertadabur itu adalah ada kunci. Jadi kita sendiri yang terkunci. Tuhan
Tuhan yang berheran, lah emang saya ngunci, rumah mereka kekunci ya, gitu. Oh, Sehingga mereka nggak bertadabur, gitu. Di mana kulupnya mereka ini, gitu. Sehingga mereka tidak bisa memperoleh momen tadabur ketika membaca membaca Al-Quran. Gitu kan. Maksudnya apa? Ada persoalan penerimaan gitu ya, yang kita sendiri gitu ya, menutup dia untuk bisa memperoleh inspirasi dari luar, dari nabi-nabinya, dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bahkan dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, akhirnya apa? Bukan, jadi kita bisa menarik kesimpulan mungkin ini karena kita padat-padatin gitu ya. Saya juga apa namanya? Jadi eh, kesulitan gitu ya menyusun sistematikanya. Tapi mudah-mudahan mulai terbangun gitu ya sistematikanya. Bahwa ya pertama kita perlu yakini dengan kalbu kita. Kalbu ini di sini di ayat ini menurut maksud meliputi akal kita juga, seluruh instrumen yang kita miliki di dalam diri kita. Gitu ya. Itu kita perlu maksimalkan gitu, untuk bisa menerima keberadaan Tuhan, untuk bisa menerima keberadaan Nabi, bahkan untuk bisa menerima keberadaan hari akhir. Jadi tiga gitu ya, unsur pilar utama dalam agama dan semua agama punya itu. Gitu. Yang pertama Tuhan, yang kedua kenabian, dan ketiga adalah hari hari akhir. Gitu ya. Ini semua agama punya tiga konsep ini kan. Nah tiga-tiganya ini siapa yang membuktikan? Itu bukan teks. Yang membuktikan itu adalah akal pengetahuan kita terlebih dahulu. Nanti gitu ya, spesifikasinya seperti apa gitu ya. Kira-kira apa namanya apa saja yang akan terjadi secara rinci gitu ya terkait ketiga hal itu. Itu nanti akan bisa kita imani setelah kita meyakini keberadaan Tuhan dulu, keberadaan Nabi. Tuhan dengan sifat-sifat tertentu itu pasti mengutus Nabi gitu ya. Nabi dengan sifat-sifat tertentu itu pasti yang dia katakannya benar sehingga kitabnya pun menjadi benar gitu ya. Gitu juga dengan Tuhan gitu ya, dengan sifat-sifat tertentu pasti keadilannya itu akan melazimkan adanya namanya hari hari akhir. Nah, tapi apakah hari akhir itu berapa tingkatannya? Apa aja yang akan terjadi di setiap fasenya? Ya, itu akal kita mungkin sudah akan memberikan akan serah terima jabatan gitu ya kepada teks ya kepada wilayah-wilayah spiritual gitu kan. Nah, ini yang membuat kita itu sepertinya perlu untuk apa namanya terlebih dahulu merapihkan kembali gitu cara kita beriman. Nah, kita perlu mengokohkan akhirnya tanggung jawabnya untuk membuktikan keberadaan Tuhan ini gitu ya, dengan akal kita baru kita bisa masuk ke dalam bantuan-bantuan Al-Qur'an. Meskipun sejak awal tadi saya berusaha melakukan overlapping ya dari pendekatan yang lebih rasional ke teks lagi, ke rasional lagi, ke agak yang teks lagi. Nah, lagi. akhirnya kita bisa menyusun tuh tiga jenis argumentasi keberadaan Tuhan. Kalau di sininya sudah selesai. Nah, cuma waktunya udah mepet nih. Jadi ada argumen fitrah, Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua ada argumen empirik. Yang ketiga ada argumen akal. Dan sebetulnya yang keempat ada argumen spiritual. Fitrah dan spiritual itu beda. Gitu ya. Nah, fitrah itu yang sebagaimana kita sebetulnya alami gitu ya, dalam hidup ini. Kita memiliki kecenderungan pada sesuatu yang tidak terbatas. Kita memiliki kecenderungan untuk mencari penolong di atas semuanya. Seperti ayat yang tadi kita sempat singgung. Ada momen-momen dalam hidup ini ketika dia kemudian menyala lagi. Allah alladzi fataron nasa 'alaiha sibghatallah gitu kan. Nah, itu semua bahasa-bahasa yang menjelaskan kepada kita kalau meminjam perspektif Al-Qur'an gitu ya, itu tertanam secara default dalam dalam diri kita. Bahkan sebagian ulama itu sampai percaya bahwa Al-Qur'an itu tidak memberikan argumentasi tentang keberadaan Tuhan. Oh, Gitu ya. Al-Quran tidak memberikan argumentasi kepada tentang keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena memang pendekat perspektifnya itu seperti ikan-ikan tadi yang mencari air. Ya, Tuhan itu terlalu jelas, maka mungkin saking jelasnya itu membuat kita akhirnya tidak bisa menyaksikan dia. Seperti cahaya yang terlalu terang membuat mata kita akhirnya silau.
gitu kan. Nah, apa namanya? Ini pandangan gitu ya. Makanya itu sebetulnya juga ada apa pendukungnya, misalkan di surat ayat 10 surat Ibrahim. Qalat rusuluhum afillahu syakun fatirus samawati wal ard gitu ya. Jadi Al-Quran sendiri mempertanyakan kepada kita gitu ya. Jadi apakah ada keraguan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa pertanyaan seperti ini muncul gitu ya? Karena kita yang sebetulnya punya fitrah itu. Rasul-rasul bahkan. Jadi utusan-utusan Allah itu selalu bertanya hal yang sama gitu ya. Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Jadi fitrah kita itu berusaha dihidupkan untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman memang fitrah ini apa namanya berdekatan dengan bantuan empirik kita. Gitu. Makanya pendekatannya apa? Pencipta langit dan Bumi. bumi. Nah, kita pelan-pelan akhirnya masuk kepada argumentasi yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya agak fast forward nggak apa-apa ya. Nggak apa Mas Ujar. Nanti kita Yang undang kedua, lagi. ya argumentasi yang kedua namanya argumentasi empirik, gitu kan? Kenapa perlu pencipta langit dan bumi? Jadi kita perlu untuk menelusuri, gitu ya, penciptaan langit dan bumi ini. Gitu. Misalkan di surat apa namanya Al-Anbiya ayat ke-22, surat ke-21 ya. Al-Anbiya ayat ke-22. Al-Anbiya ayat ke-22. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Gitu ya. Nah, andaikan gitu ya. Tadi kan pembahasan sama fatirus samawati wal ardi ya. Ya. Andaikan di ini nggak ditampilin sini. Bisa. Ayatnya. Al-Anbiya ayat 22 tadi ya. Al-Anbiya 22 supaya saya bisa mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya gitu Oke. buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Seandainya pada ini di langit dan di bumi Fatirus samawati wal ard ini ayatnya masih bersambung loh. Beda surat gitu ya, tapi masih dalam satu koridor. Gitu Oh. kan. Yang tadi kan afillahi syaku Fatirus samawati wal ard ya. Nah, sekarang laukana fihima gitu ya. Alihatun illallah la fasadata. Seandainya pada keduanya langit dan bumi tadi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah Bina. binasa. Oh. Oke, Maha suci Allah, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Nah, ini argumentasi apa kira-kira? Untuk Tadi kan kita dari fitrah itu ya, afillahi syak gitu ya. Itu membuat banyak ulama itu yang mengira bahwa ya memang Al-Quran ini tidak memberikan argumentasi apa tentang keberadaan Tuhan. Argumentasinya Al-Quran itu cenderung menghidupkan fitrah kita aja. Karena memang sejelas itu. Afillahi syak. Tapi sebagian ulama berpandangan enggak. Al-Quran berusaha memantik argumentasi yang minimal empirik. Kenapa? Karena selain afillahu syak, apa argumentasinya? Fatirus samawati wal ard. Yang di ayat sebelumnya begitu, betul kan? ya. Kalau ternyata fitrah itu tidak cukup, gitu ya, gini loh. Tahapan keduanya, coba deh kamu lihat penciptaan langit dan bumi ini. Argumentasinya empirik. Nah, sekarang kita sampai di argumentasi yang rasional. Ya udah, saya udah lihat langit dan bumi, saya belum meyakini Tuhan. Oke. Gimana cara saya meyakini Tuhan? Saya udah lihat langit dan bumi ini, saya setiap hari berganti siang dan malam gitu. Ada yang matahari, ada bulan gitu ya. Ya. Apa poinnya kemudian saya harus bertuhan? Kan gitu. Hmm. Nah, akhirnya masuklah kita kepada ayat surat Al-Anbiya ke-22 ini. Gitu ya. Dibangunlah struktur argumentasi rasionalnya oleh Al-Quran. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Ini kalau agama itu kan ada dua dalil ya. Dalil nakli, ada dalil akli. Akli. Ya, kan? Ada dalil rasional, ada dalil tekstual. Kira-kira ini dalil tekstual atau dalil rasional? Seandainya pada keduanya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Tentu kedua. Rasional nggak sih, Mas? Bisa tekstual, bisa rasional. Tapi gitu ya, karena kita berusaha memahami gitu ya, ini sebagai sebuah pendekatan yang rasional gitu ya, kita
tolong jangan disalahpahami, kita tidak sedang menganggapnya sebagai sebuah teks. Kita Oh, menganggapnya sebagai sebuah premis-premis rasional, ya. sebuah kalimat-kalimat rasional. Maka ini akan menjadi pendekatan rasional. Gitu ya. Pendekatan rasionalnya apa? Seandainya ada dua Tuhan di langit dan bumi, maka niscaya bumi Akan ini bumi ini akan hancur, gitu ya. Itu kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu? Jadi itu perlu pendekatan rasional. Kalau bahasa sederhananya gitu ya, kalau di dapur ada dua koki gitu ya, nah masakannya bisa jadi kacau gitu ya. Misalkan kedaulatan Tuhan A sama kedaulatan Tuhan B itu saling membatasi gitu ya. Itu yang membuat apa? Yang membuat misalkan di film-film itu apa kisah-kisah dewa-dewa itu kan Oh iya. dewa-dewa yang saling bertarung gitu ya. Dewa yang menciptakan akhirnya chaos gitu ya, ketika Thor bertarung dengan apa gitu ya. Itu menggambarkan sebetulnya laukana fihi ma'alihatun lah pasadata gitu. Karena sekarang ini bisa ajak gitu, bisa beredar sesuai dengan orbitnya. Nah, kita akhirnya bisa memahami bahwa Tuhan itu cuma cuma ada satu, bukan hanya gitu ya. Argumentasi ini ya terakhir ya. Argumentasi ayat ini bukan hanya membuktikan keberadaan Tuhan, tapi membuktikan bahwa Tuhan itu, ini pertanyaan saya. Ulangi, Mas Hasil. Ayat ini bukan hanya membuktikan keberadaan Tuhan, tapi dia juga membuktikan bahwa Tuhan itu Tidak ada dua. Esa. Esa. Esa, betul. Jadi ini apa? Sekali dayung 30 terlampaui, gitu kan. Ini ayat yang membuktikan secara rasional gitu ya bahwa Tuhan itu bukan hanya ada gitu ya, tapi dia itu juga Esa. Ya ini kira-kira mungkin ya yang bisa menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini yang meskipun semuanya berusaha kita coba padatkan, tapi begini alurnya. Gitu ya. Alurnya adalah gitu ya, kita bertuhan itu, kita beragama itu karena kita bertuhan. Kita mencapai keyakinan rasional tentang keberadaan Tuhan itu. Dan akhirnya kita meyakini keberadaan Nabi, dan akhirnya kita meyakini agama yang kita peluk hari ini. Untuk sampai pada keyakinan tentang Tuhan, kita punya tiga cara, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kadang-kadang cara kita itu sangat fitriah, gitu ya. Nah, Hmm. tapi bahaya, gitu ya. Kenapa? Karena seperti kasusnya orang yang di lautan tadi, ketika sampai di pesisir, akhirnya kita bisa lupa lagi. Memang default kita itu akan mengimani Tuhan. Karena kita secara fitriah suka yang tidak terbatas. Kita mau dikasih apapun yang terbatas, kita benci. Cuman jawaban kita bukan di sini. Gitu ya. Kita suka yang sangat berkuasa, kita suka yang sangat mengetahui, kita suka yang sangat indah, yang sangat 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 itu memang tidak ada di sini. Itu argumentasi kita kenapa kita bertuhan dari dalam fitrah. Nah, ini perlu dirincikan. Akhirnya kita berkembang dari sekedar fitrah itu kita menggunakan panca indera kita. Kita melakukan pendekatan empirik, kita lihat di sekitar kita. Kita lihat alam semesta ini bagaimana beredar secara tertib dan teliti gitu ya. Betul-betul apa namanya menciptakan apa malam hari dan siang hari dengan sangat mengagumkan. Kira kita bangunkan argumentasi rasionalnya bahwa sesuatu yang setertib ini tidak mungkin tidak ada penciptanya. Bahkan kita bisa sampai pada kesimpulan rasional yang penciptanya ini pun tidak mungkin ada dua gitu. Jadi ini apa namanya alur yang berusaha kita bangun gitu ya. Tapi apapun itu mungkin memang kisah kita inilah adalah kisah ikan-ikan yang sedang mendewasa. Gitu. Ya, yang dewasa yang mencoba mencari air dan ya Allah Subhanahu wa taala mungkin akan bangga gitu ya. Meskipun kita itu diliputi oleh Dia dan Allah itu sebetulnya lebih senang dikenal sebagai cahaya ketimbang sifat-sifat apapun. Allahu nurus samawati Wal wal ard. Tipikal cahaya itu apa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? terang, silau, terang, Iya, terang dan menerangi. menerangi gitu ya. Terang dan menerangi. Jadi kita yang kita saksikan ini mungkin hanyalah cahaya-cahayanya, bukan terangnya dia. Beda Oh, dong ya. Ya, ya. Dia suka kita mendapatkan pencerahan tuh dia dia
dan bahkan dia berbangga di hadapan para malaikat, wah ikan-ikan ini udah mulai mendewasa gitu kan. Pada akhirnya dia juga yang menyertai kita di awal, dia juga yang membersamai kita di tengah, dia juga yang akan mengantarkan kita Masya. sampai di akhir. Dan memang itu ya, mungkin ya, akhirnya kita sampai pada penjiwaan afillahu syak. Udah lah, nggak usah fatir sama wati wal art lagi lah. Afillahu syak itu menurut para ulama itu udah cukup. Memang karena memang tidak ada keraguan. Dia itu terlalu terang, dia terlalu bercahaya gitu ya. Sehingga mungkin itu akan membuat dia itu kadang-kadang gaib dan dia menjadi huwa buat kita. Hmm. Huwaladzi huwaladzi itu ya. Huwa-huwanya Allah Subhanahu wa taala itu karena memang Allah Subhanahu wa taala terlalu terang buat kita. Nah, inilah pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ketika kita berangkat dari fitrah kita yang sederhana, merinci di empirik, terus sampai pada pendekatan rasional, akhirnya pelan-pelan kita bisa sampai pada narasi Tuhan yang spiritual ini yang sebelum saya bahas tadi karena waktunya sudah terbatas. Narasi Tuhan spiritual yang mencapai huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in. Itu insya Allah akan coba kita bahas di pertemuan berikutnya. Aduh, jadi jam 7 pas ini. Pas banget. Gitulah. Saya mohon maaf dan teman-teman semuanya kalau ternyata waktunya tidak cukup atau pembahasannya mungkin terlalu dipadat-padatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa makin mengokohkan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak Mas Azir. Karena Mas Azir ada kegiatan, mungkin nggak apa-apa langsung live juga ya Mas Azir ya. Kalau mau, tapi kalau mau mungkin ada closing statement dulu juga boleh. Soalnya udah jam. Eh, saya khawatir menzalimi haknya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Satu pertanyaan boleh deh. Dah, beneran nih. Eh? Iya, iya, boleh, boleh. Oh Eh. iya, Bu Yanti. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya kita bisa buat tuh kan antara Bu Yanti sama Bu Umu Abdurrahman nih Bu Yanti dulu tadi. Oh, Boleh ya, Bu iya, Yanti? satu aja nih ya. Ya salah satu Ya, aja Bu Yanti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, Waalaikumsalam. apa yang barusan saya tuh saya kan guru matematika ya, jadi rasio yang berjalan. Nah, Hmm. tapi barusan saya tuh pernah kejadian gini Pak Ustadz. Waktu itu waktu COVID, sehingga guru itu hanya ini kan dari ini ya, dari laptop karena Zoom terus. Kita Hmm. nggak boleh ke sekolah kan. Nah, Hmm. waktu itu setelah COVID, kami ngajar ke kelas, ternyata ada anak yang saya tahu dia Muslim. Hmm. Bahkan saya tahu dia pernah melaksanakan umroh. Oke. Tapi pas disuruh apa eh, sholat duhur itu karena kami sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Ya. Nah, jadi ketahuan dia nggak mau sholat. Hmm. Akhirnya saya sebagai wali kelasnya memanggil Pak Ustadz. Ternyata dia akibat dari laptop itu apa jadi gaul dengan yang luar sehingga dia tidak yakin Allah itu ada. Saya sedih, betul-betul hati itu gimana gitu ya. Biarpun dia anak orang, tapi kan saya wali kelasnya, jadi saya merasa ibunya. Nah, akhirnya saya berikutnya panggil anak itu pada hari yang berbeda. Saya bawa malam, tahu ya Pak Ustadz, malam atau pledoh yang anak bisa bikin jadi boneka. Oke. Itu yang apa sih? Nah, itu Ya. dan itu saya bilang ke anak, nak, tolong ini bikin boneka. Terus udah dibikin boneka yang bagus dong, gitu. Ya udah. Terus Bu, silahkan ajak ngobrol. Nggak bisa dong, diajak ngobrol. Nah, sama Allah juga menciptakan tidak akan mungkin sama. Kita ciptaan Allah tidak akan mungkin sama dengan Allah. Gitu saya bilang gitu. Ah, ibu mah, iya, pasti kamu juga tidak akan menciptakan boneka itu sama dengan kamu. Kenapa? Kalau sama nanti jadi saingan. Nah, sekarang kalau ibu diciptakan sama dengan Allah, oleh Allah, ibu sekarang terus terang, nak, capek, udah ngajar 8 jam, gitu kan. Terus saya ingin tidur, ibu ingin Ya. tidur, nak. Ini akan ibu gelapkan sekarang. Tidak akan terang, ibu ingin istirahat. Akhirnya anak itu bilang, ibu perusak, hanya bisa itu. Maksudnya perusak apa? Kok saya jadi goyah. Bukan goyah, kan kamu harus kembali lagi jadi muslim. Allah itu ada, gitu. Padahal saya itu nggak tahu kalau belum mendalami apa tadi
surat Al-Quran yang ini kan oleh Pak Ustadz gitu. Hanya saya seperti itu. Satu itu ya nak ya. Yang kedua, kalau sekarang ibu ini tadi sama dengan Allah, diciptakan oleh Allah. Tadi kan ibu akan tidur sekarang karena capek. Sudah 8 jam, tadi di kelas capek ngajar ini apa tentang. Nah, jadi tidak mungkin Allah itu ada dua. Itu aja nak. Tolong nak. Kalau kamu sekarang masih sombong seperti itu, ingat kamu nggak boleh sakit, gitu kan? Karena kamu nggak bisa minta pertolongan pada siapapun, karena kamu yakin kalau nggak ada, ya kamu nggak boleh sakit ya nak ya. Saya tuh bilang seperti itu, salah nggak Pak Ustadz? Saya tuh belum tahu tadi ayat yang tadi hanya karena latar belakang matematik jadi dipakainya rasio. Jadi pada pertemuan berikutnya hanya bawa malam dan pledo atau yang malam berupa pledo itu sekarang anak-anak bilang. Itu mungkin Pak Ustadz pengalaman saya gara-gara gaul yang kurang baik anak itu yaitu dengan menggunakan eh, laptop sehingga dia salah gaul dengan orang luar. Jadi luar sehingga yakin bahwa Allah itu tidak ada. Jadi sampai detik ini pun kalau seperti tadi Pak Ustadz katakan, saya tadi tuh ya sedih gitu Pak Ustadz ingat lagi anak itu sekarang di mana. Padahal kan sudah sekian tahun yang lalu. Itu masih mungkin itu ini seorang ibu guru jadi ada rasa gimana ya terhadap anak. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Siap. Terima kasih. Makasih banyak sharingnya, Ibu. Mungkin ada yang bisa ditanggapi, Mas Agus. Iya, terima kasih Bu atas apa namanya tadi apa tanggapannya tadi luar biasa. Saya sebetulnya nggak bisa banyak merespon ya, dan itu luar biasa pengalaman yang sangat unik dialami mungkin bukan hanya oleh Ibu, tapi oleh semua yang hadir pada hari dengan cara yang berbeda-beda, gitu ya. Kita lambat atau cepat atau lambat gitu ya akan berjibaku dengan pertanyaan-pertanyaan serius gitu tentang keberadaan Tuhan. Dan ini saya perlu disclaimer gitu ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan gitu ya dengan 20 menit dan 30 menit pembahasan. Tentu akan banyak ruang-ruang yang bisa kita eksplor secara lebih detail lagi gitu. Termasuk tentang sifat-sifat Tuhan seperti la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Gitu yang Ibu sempat singgung tadi itu sebetulnya bahasanya Al-Qur'an itu kan la ta'khuzuhu sinatu wala naum itu ya. Apakah ketika satu zat itu misalnya gitu ya tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, gitu ya, itu akan membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan, gitu ya. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan kita yang lebih lanjut. Lalu Tuhan itu sebetulnya apa? Dan nanti kita coba mengeksplor. Nah, cuma memang penting gitu ya, untuk kita bisa menyesuaikan pemahaman anak-anak. Ya. Nah, karena memang tadi yang tugasnya Nabi itu apa tadi? Tilawah, Yuzaki, tazkiyah dan juga taklim. Itu butuh kesabaran yang luar biasa besar, gitu ya, untuk bisa menjalankan risalahnya para nabi. Dan taklim itu bukan cuma sekedar ini, nggak ada yang lain. Karena kalau cuma ini nggak ada yang lain, gitu ya, itu jadinya tilawah aja. Gitu kan. Kalau Tuhan itu satu, Tuhan udah nggak boleh ada yang bertanya. Taklim itu berarti lebih daripada itu. Kalau nggak lebih ngapain dipisahkan tugas Nabi itu kan? Nah, berarti butuh pada effort yang lebih, butuh pada fasilitasi yang lebih serius lagi kepada anak-anaknya. Termasuk tentang keberadaan Tuhan ini. Tadi yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik gitu ya. Nah, meskipun nanti anak-anak kita apalagi mahasiswa itu tingkat problematikanya itu akan lebih kompleks lagi, khususnya bahkan yang lebih serius itu mahasiswa agama itu sendiri. Iya. Nah, itu mereka pertanyaan juga akan lebih serius lagi gitu ya. Nah, jadi ya saya kira kita perlu aware gitu ya, sama perkembangan pemahamannya anak-anak, dan kita perlu menggunakan semaksimal mungkin alat peraga yang kita miliki. Nah, cuman tentu intinya adalah kita jangan berhenti belajar juga, gitu ya. Karena cara kita untuk bisa masuk dalam alam pikirnya orang itu perlu dengan pendekatan yang bermacam-macam. Ini pengalaman pribadi saya gitu ya, bahwa kita kadang-kadang perlu masuk dengan pendekatan yang sangat-sangat empirik gitu ya.
Kadang kita perlu masuk dengan pendekatan yang sangat fitriah gitu ya. Dan kadang kita perlu masuk ke pendekatan yang sangat rasional bahkan spiritual. Nah itu eh, akhirnya membuat saya sendiri itu merefleksikan secara serius gitu ya. Betul. Apakah saya betul-betul mengemani Tuhan dengan semua cara itu atau enggak? Masya Allah. Ya. Apakah betul-betul saya itu secara fitriah gitu ya, betul-betul menyala, gitu ya, meletup-letup lah untuk senantiasa merindukan apa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya secara empirik itu selalu menggunakan panca indera saya untuk mencari jejak-jejak yang ditinggalkan Allah di muka bumi dan langit ini? Gitu ya. Apakah saya dengan akal saya itu selalu merangsek ke alam-alam yang lebih tinggi gitu ya untuk mencari di mana Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apakah saya secara kalbu hati gitu secara spiritual betul-betul telah merasakan gitu ya, dengan syarat dan kondisi apapun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Gitu kan. Itu kan akhirnya menjadi refleksi buat saya karena kalau saya nggak kuat buat diri saya sendiri gitu, mungkin saya nggak akan punya gelombang yang akan sampai untuk orang lain. Masya Allah. Jadi kita perlu menyediakan amunisi-amunisi itu buat diri kita sendiri dulu. Karena jangan harapkan kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Kalau di kita sendiri itu sebetulnya kita nggak affirm sama semua itu. Jangan-jangan semua ini dibuat kita sendiri masih kebetulan-kebetulan saja kita imani. Akhirnya ya memang akan ada ruang-ruang yang penuh ombak gitu ya. Ruang-ruang yang membuat kita ragu. Tapi saya sih yakin gitu. Itu keraguan yang worth it. Asalkan selalu didiskusikan. Karena Ya. pembahasan tentang Tuhan itu pasti mengantarkan kita pada keraguan. Jangankan kita, bahasanya Nabi Ibrahim itu apa? Saya lihat matahari, gitu ya. Tapi ternyata matahari itu tenggelam, kan gitu ya. Dan itu bertahap-tahap sampai saya ketemu sama Tuhan. Itu kan bahasa yang perlu kita tiru gitu. Ada keraguan-keraguan seperti itu yang harus kita alami untuk mencapai keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sudah punya pengetahuan, kita masih perlu pada ilmu ainul yakin. Sudah punya ainul yakin, kita masih perlu pada hakul yakin. Jadi pembahasan tentang keberadaan Tuhan itu nggak akan selesai. Keberadaan Tuhan itu bukan sestatis yang kita kira gitu ya, bahwa alam semesta teratur terus Tuhan ada. Keberadaan Tuhan pun nanti akhirnya apa namanya dijelaskan secara bertingkat-tingkat gitu. Ya. Saya kira itu mungkin mohon maaf Ibu Umu juga aduh saya kayaknya nggak bisa menanggapi lagi karena saya nih takut terlambat gitu ya. Siap, siap. Mohon Saya maaf. sengaja juga japri tadi biar ngingetin khawatirnya terlambat kan. Iya. Tapi mudah-mudahan kita masih punya ruang diskusi lain, kita Amin. masih bisa apa ya bercakap-cakap lagi untuk mungkin lebih sistematis lagi membahas tentang keberadaan Tuhan ini. Siap. Insya Masya Allah. Allah. Terima kasih banyak. Bapak Ibu Iya. jangan dulu keluar ya. Mas Azir aja yang keluar. Saya mau nanyakan sesuatu. Kalau memang mau dilanjut, standby dulu di sini. Makasih banyak Mas Azir Rahim. Doakan Bapak Siap. Ibu untuk beliau dan keluarga agar sehat-sehat selalu dan Sama-sama Mas sukses. Imam juga sehat-sehat selalu. Banyak Mas Ya, Azir. makasih. Ya, salam buat Saya mohon keluarga. pamit ya Bapak Ibu Siap, dan siap, teman-teman siap, semuanya. siap. Semoga sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Azir. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak yang masih standby. Saya perlu tanyakan nih, biar panitia yang hadir di ruang Zoom ini, biar melihat antusias Bapak Ibu dalam diskusi, dan kita buktikan bahwa Bapak Ibu walaupun sudah tidak SMP, tidak SMA, tidak kuliah, ya, tapi sedang menjalankan yang katanya utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, belajar dari buayan sampai liang lahat. Jadi walaupun tidak di lingkup formal sekolah atau kuliah, kita tetap belajar. So, oh udah banyak juga yang chat nih di ruang Zoom nih. Minta lanjut ya. Tapi biar terbukti, tolong chat ke admin ya, ke admin atau yang di MSP coba sekarang chat kayak gini nih. Lanjutkan bahwa Allah itu ada. Terus saya chat di kolom chat ya. Yang di grup MSP kan dibuka ruang ruang grupnya ya. Coba ketik lanjutkan bahwa Allah itu ada. Nah, yang tidak di MSP silahkan chat ke admin. Ya, ada admin Khadijah, ada admin Nilam, ada admin Nisa, di situ banyak ya. Silakan chat, lanjutkan bahwa Allah itu ada. Karena memang benar kata guru kita tadi Ustadz Hazir,
bahwa ini bukan pembahasan yang bisa dibahas hanya 20 menit 30 menit tapi selanjutnya. Tapi insya Allah kita punya ruang di Meaningful Ways. Insya Allah kita punya ruang untuk bahas hal ini lebih sistematis, ada di eksklusif atau mungkin beberapa pertemuan kita perlu adakan gitu ya. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu mau nanti saya laporkan ke beliau. Mas Azir kapan lalu main ke rumah saya, kita diskusi banyak. Nah kalau Bapak Ibu mau ya kita lanjut gitu. Soalnya cukup ini ya, cukup amazed dan cukup membuat terkesima kita di usia yang sudah tidak sekolah di kuliah lagi, tidak duduk di bangku sekolahan lagi, tapi niat belajar yang luar biasa. So, lanjutkan bahwa itu ada, silakan ketik ke admin kita. Ini soalnya kita belum bikin programnya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau banyak yang butuh, biasanya kita mencoba untuk adakan kelas tersebut. Boleh yang grup MSP, silakan klik di MSP, di grup MSP, lanjutkan bahwa Allah itu ada. Kalau mau yang ke admin, silahkan chat ke admin. Lanjutkan bahwa Allah itu ada. Gitu Bapak Ibu, boleh satu kata buat pertemuan hari ini? Kalau udah saya mind blowing. Lanjutkan bahwa Allah itu ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Allah itu ada. Masya Allah. Yang lain, satu kata buat pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, amazing. Masya Allah. Alhamdulillah masih malam. Semangat. Lanjut. Cahaya. Wow, cahaya benar. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau mungkin pertemuan pada pagi hari ini berbeda dengan mungkin pertemuan selanjutnya. Lebih banyak interaksi, lebih banyak diskusi. Karena itu titipan beliau juga. Beliau lebih suka diskusi, beliau lebih suka langsung ditanggapi. Cuman karena online ya, jadi agak effort sedikit nunggu di ruang chat. Tapi nggak apa-apa, saya bilang kita sabar aja nunggu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Dan saya juga berusaha untuk menembal-nembali terus. Jadi mohon maaf kalau ada yang ke distract dengan suara-suara saya. Tapi ya begitulah diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita tutup sedikit informasi terkait dengan MSP ya Bapak Ibu. Tadi silahkan chat di grup MSP. Mungkin kita akan bertemu juga dengan Mas Hazir ya, mungkin bulan depan di MSP. Kalau mau tanya jawab bisa lebih banyak yang mau bergabung di MSP Meaningful Support Program, silahkan daftar ke Mbak Khadijah ya, itu gampang daftarnya. Di situ kita bisa request apapun, insya Allah karena ini sebagai apa namanya mesin untuk sebagai orang-orang yang peduli untuk eh, apa namanya untuk agar program ini terus berjalan dan banyak orang yang belajar di Meaningful Ways ini. Ya silakan daftar dan jangan lupa Bapak Ibu Healing Inside Out bersama Bunda Anik dan Dr. Gustaf akan diadakan di bulan Oktober dan yang terakhir besok. Nah ini nih yang Inside Out ya. Bulan Oktober ada 4 sesi eksklusif. Kemudian juga nanti ada informasi yang mungkin akan di-share tentang Pak Faiz Fahrudin ya. Beliau juga akan bersama kita dan yang terakhir informasinya adalah besok kita bersama guru kita yaitu Ustadz Indra Firmansyah yang insya Allah saya lihat tadi di komunitas lain beliau sudah mengisi dengan Ustadz Indra yang baru. Nah, silahkan hadir besok ya di acara Meaningful Ways. Tenang, rencana Allah lebih indah. Jadi kita macam-macam nih. Ada guru kita yang ngajak kontemplasi, ada guru kita yang share ayat sebanyak itu, ada guru kita yang menenangkan hati dan jiwa dengan metode psikologinya dan lain sebagainya ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa mampir ke Instagram Meaningful Ways dan follow dan juga subscribe di YouTube Meaningful Ways. Sampai ketemu di kemudian hari, yaitu besok hari. Dan doakan kita selalu sehat selalu dan bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar sempurna rasa dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kang Irsal. Sama cerita Bu Rati, Masya Allah. Terima kasih. Bu Ayu, Ibu. Wah, Masya Allah banyak orang. Terima kasih banyak ya semangatnya membuat kita yang muda. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam pikirnya jaminan. Halo.
Dwi kemarin tuh kalau enggak